Udah menjadi anggota AREBI, kenapa nggak berhenti? Ya kan? Saya juga sama, kalau ditanya kenapa Mongol nggak berhenti jadi stand up? Cuan. Yao Chien itu membahagiakan loh. Kayak Mei Chien tuh kita bisa jadi nggak normal, Pak, ya kan? Jadi kalau orang nanya kenapa stand up kok Mongol tetap gandrungi? Karena enak, 15 menit thank you gua Mongol pulang lunas. Gitu loh. Karena kalau kita main sinetronnya belum tayang, sampai Tuhan datang nggak masuk duitnya. Ya kan? Udah gitu syutingnya dari jam 6 subuh sampai setengah 2 subuh. 4 bulan kemudian pasti meninggal tipes. Tapi kalau stand up, ya kan, DP 50%, one day before show lunas. Lucu nggak ada beban, udah masuk duitnya. Ya kan? Jadi kalau orang nanya kenapa Ngol, saya juga main film pernah, Pak. Segala sesuatu dalam hidup kita mau coba dan kita tahu kita mampu, kenapa enggak kita coba? Benar ya? Sama juga dengan teman-teman sebagai teman-teman real estate dan broker. Ya kan, kalau Anda tidak mencoba, dari mana tahu Anda kemampuanmu seperti apa? Saya begitu, Pak. Saya main sinetron, saya coba-coba. Ditelepon Pak Mongol. Enggak dipanggil Bapak sih, dipanggil Bang. Bang Mongol, besok syutingnya Bang buat sinetron. Pemeran utamanya siapa? Om Indro. Senior, legend. Saya langsung oke. Jam berapa callingan Mongol harus di lokasi? Jam 7 malam Abang harus udah nyampe. Oh oke. Nyampe di lokasi, ketemu sutradara, disuruh nunggu. Jam 10 malam tau-tau datang, Bang make up. Nah, make up. Saya memang kenapa di make up? Iya Abang soalnya jadi kuntilanak. Bapak bayangkan, coba Bapak Ibu bayangkan, saya pertama kali main sinetron jadi kuntilanak. Nggak ada dialog, Pak. Cuma dipakai baju putih-putih, rambut putih, dikasihnya bukan dialog, tangga. Bang, Abang naik pohon ini, Bang. Oh. Dan nanti gue di atas gimana? Ya udah, Abang kan pernah dengar kuntilanak ketawa kan? Nah, Abang begitu. Oke, no action. Nah, iya, gitu doang. Demi apa? Demi duit masuk, bos. Dapat lagi sinetron kedua. Judulnya apa? Ganteng-ganteng serigala. Itu sinetron idaman para gadis remaja dan ibu-ibu happy. Karena dari 100 pemeran utamanya, 100-100-nya ganteng. Mongol masuk situ. Saya udah punya perasaan gak enak dari dulu. Udah gak enak nih pasti, udah pasti gua dibakar nih, bener. Nyampe lokasi syuting, oke Bang, action ya Bang, Abang manggilin Aliando yang kenceng ya Bang. Bro, ditabrak mobil. Selesai Pak. Jadi mau gimana lagi, yang penting duitnya masuk, bos. Buat saya nggak mau ribet dengan kondisi muka seperti ini. Indonesia muka seperti saya tuh muka tertekan hidup saya. Saya beragama Kristen ke gereja, ada yang hilang handphone, itu sebaris semua ngeliatin Mongol. Saya bilang, ya ampun Tuhan Yesus, kenapa gue yang salah gitu. Mongol bercanda sama teman, kalau kayak begini gue pindah agama. Tinggal login kan. Teman gue nyolek percuma, kalau di sebelah hilang sandal pasti lu juga. Jadi serba salah, masa gue beragama nyembah batu sih gitu kan. Jadi orang nanya, terus kenapa Abang tetap stand up? Karena melihat Anda tertawa kebahagiaan buat saya. Iya dong. Pak, saat ini dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, kalau kita tidak sikapi dengan tertawa, kita bisa jadi sencingping plus hempen kalau bahasa Mandarin. Udah gila bodoh ketemu, ya kan, jadi PA gitu. Jadi mau tidak mau nikmatin hidup aja. Yakinkan dirimu, sampai Tuhan datang orang tetap butuh rumah. Betul? Betul. Jadi peluang Anda untuk sukses masih terbuka lebar. Jadi gak usah khawatir. Tapi Bang, sekarang ekonomi Amerika gagal bayar, gak ada urusannya. Yang perlu kita takuti bukan Amerika gagal bayar,
klien kita belum gagal bayar. Itu yang kita takuti karena nggak masuk gajinya nanti, ribet kan. Jadi ngadepin hidup bagaimana? Santai aja coy. Saya ketemu abang, kita nanti tolong isi di ya. Abang harus tampil paling cetar. Anda tahu saya pakai baju Mongolia, dan baju ini hanya satu di dunia. Ya kan? Demi tampil di mana? Arabi. Ini baju satu biji ini $22.000. Hey, only one sayang sih. Terus mahal aku. Apakah itu benar? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau Anda dengar ngomong-ngomong jangan dipercaya, Pak serius. Jadi buat saya, apapun saya bahkan main sinetron bisa beli Ferrari loh bos. Anda mungkin butuh jual 10 rumah ya, tapi enggak juga kalau Anda jual rumahnya 20M, kebeli Ferrari second. Tenang, nggak usah stres second, yang penting Ferrari. Saya aja punya Ferrari, berdiri sebelah Ferrari, lewat ibu-ibu, dia langsung ngomong, oh orang bengkel ya mas. Orang bengkel. Ya ampun Tuhan Yesus, kok gua jadi orang bengkel? Setelah gua selidiki, yang muka mengakuisisi. Susah Pak. Itulah kenapa saya kalau setiap kali manggung penuh dengan aksesoris. Bukan sombong, dia jangan dituduh. Tekanan batin loh Pak. Hidup muka seperti saya, pakai jas dikit, dibilang orang multi level. Dulu awal-awal berkarir 2011, saya diundang perusahaan batubara di Kalimantan, dapatnya tiket Garuda bisnis kelas. Itu dilihatin loh sama penumpang. Ini dia bukannya harusnya di 38-nya. Kok ada di sini gitu. Apalagi saya pulang Manado, aduh Bapak Surgawi. Aduh, mohon maaf ya. Bisnis kelas kan selalu prioritas pertama masuk ya. Itu duduk enak-enak di bisnis lewat orang Manado. Aduh sombong DP hidup. Duduk di bisnis dibilang sombong. Pulang dari Manado Mongol naik ekonomi. Bunyi lagi hatersnya, tuh kan miskin. Di bisnis salah, di ekonomi salah. Lu suruh gua duduk pangkuan sama pilot. Jadi gimana sih? Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, semangat aja kerjanya. Saya juga begitu. Mau dibilang apapun terserah, yang penting saya pakai berlian 8 karat. Ngapain? Ya kan? Ngapain? Gak usah dengar kata orang. Kalau ada haters ngomongin Anda di belakang, datengin hatersnya. Pakai semua aksesoris di diri lu. Terus langsung ngomong. Jantung mendadak. Ya kan? Tapi kalau bicara kesuksesan hidup, it's not about money, betul? Tapi bagaimana kita bisa menikmati hidup, itu adalah kesuksesan hidup. Anda bisa masih nongkrong di Monas, itu adalah sukses hidupmu. Kalau saya ada susah, baru masuk aja orang minta foto. Saya bilang bukan saya nggak mau, saya mau banget foto dengan Anda. Tetapi saya kan stand up komedian Pak, nggak ada kertas. Materinya ada di otak. Kebanyakan senyum lupa materi. Itu ngelawak apa? Jadi kalau udah selesai, ayo kita foto bersama. Jangankan foto bersama, tidur bersama pun kalau memang gak dilarang juga ayo aja. Jadi ngadepin hidup santai aja. Contoh orang tua kita sama dulu bos. Mereka hidup dengan kondisi perang. Duit gak punya, makan belum ada aturan seperti sekarang. Ada sekarang acara di hotel bintang 5. Hotel bintang 5 makin tinggi hotelnya, ngeselin meja makannya. Antara garpu dan sendok dan pisau, banyakkan pisau. Ini saya kadang-kadang mikir, ini kita mau makan apa mau bunuh-bunuhan? Nih, gak, sendok cuma 2, pisaunya 3. Oke. Nah ini kenapa ada pisaunya di menu kami? Sama kayak saya ke Amerika. Saya baru pulang dari Amerika kurang lebih seminggu yang lalu. Negara keren, negara canggih, tapi tetep, aduh, buat saya mah tekanan batin bos. Toiletnya mereka batas sebelah sama sebelah tinggi.
Lah kita 166. Mau buka celana kelihatan dari luar. Aduh Pranis, mau pipis Pak, urinoirnya tinggi. Jadi kita pipis tengah jijik. Aduh, serius loh Pak. Anda kalau nggak percaya coba jalan-jalan ke Times Square. Bau pipis. Anda kalau mau pipis kemana dulu? Belanja di Starbucks. Bayangkan untuk pipis harus beli hot coklat $30, 400.000 Pak. Nah Indonesia 2.000 aja kita masih ngeluh. Malah amat sih di toilet 2.000. Mau berangkat haji ya? Ribet amat. Nah di sini 2.000 syukuri daripada di sana. Serius Pak, lebih enak Indonesia. Hotel sarapan ada nasi kuning, nasi goreng, perkedelnya ada, kue tiaw ada. Di Amerika Pak, saya tinggal di LA, nginep di hotel bintang 4 di Ontario. Turun sarapan, cuman ada apa? Telur. Telur ada bahasa Inggrisnya scrabble. Bener ya? Sorry bahasa Inggris ngomong agak TOEFL 4 jadi kurang hafal gitu. Udah gitu lihat kentang doang. Kentang itu pun gak dikupas. Karena katanya negara canggih. Pas toilet lebih parah lagi, darah Yesus gak ada, gayung. Gak ada gayung Pak di Amerika. Jadi gitu udah, ini ngapain nih? Oh Mas pakai tisu. Aduh Tuhan. Terpaksa tisu satu gua habisin setengah. Ini kan gua takut, maksudnya dia peper di jari kan gak lucu ya. Tapi jujur aja loh, udah pakai tisu pun kita masih ngeluh. Anda tahu orang zaman dulu pakainya apa? Daun pisang Pak. Neneknya Mongol datang dari Cina ke Indonesia, masuk petak 9 kota di Glodok situ, di pasar Pancoran. Dia buang air besar di kali, tahu-tahu ada bom jatuh. Dia nggak cebok loh Pak. Dia lari loh dengan perasaan takut daripada mati sama bom. Gak usah lagi, dia larinya begini. Nyampe di ujung, katanya mereka tahu nggak larinya sampai kemana? Condet. Nyampe di Condet mau cuci nggak ada air. Anda tahu terpaksa pakai apa? Daun pisang Pak. Dan saya pernah ikut pramuka Pak. Saya mencontoh apa yang dilakukan nenek saya pakai daun pisang. Bayangkan 12 lembar disusun, pas digosok robek. Kita tambah lagi 22, robek lagi. Dan setelah Mongol selidiki, cuman orang Indonesia ada apa-apa yang kena di tangan, bukan dia cuci, pasti dicium. Ya kan? Apalagi Indonesia yang kurang nice to meet you. Banyak cewek-cewek Indonesia sekarang lebih rebutan apa? Skincare. Harus bikin tampil sempurna di depan suaminya. Wih, semua di depan cowoknya ada skincare live, dia ikut live. Padahal skincare itu digunakan hanya untuk muka, Pak. Muka Anda glowing, leher gak simetris, tetap aneh kelihatan. Ada teman mukanya putih banget, Bapak Surgawi lehernya hitam. Itu sama kayak kaki kena knalpot. Ya kan banyak begitu. Padahal kecantikan perempuan itu apa yang paling Anda harus lakukan? Hatimu yang dipercantik, bukan mukamu. Gak usah ngejar sampai skincare, kejar Anda bisa jualan. Itu aja paling utama, karena kalau Anda bisa jualan, iPhone 15 ada di tangan. Buat apa dia ngejar skincare? Orang nenek kita aja dulu cuma bedak pambo. Anak Mongol dulu bedak pipa. Karena katanya orang Cina tua tuh pasti bedak pipa.
Yang dia pakai nomor 4 sama nomor 5 ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Tapi coba mereka menikah sekali seumur hidup. Mendingan apa? Kita fokus jualan, kita fokus cari duit. Udah mau Desember, nggak mungkin Anda tahun baruan Natalan di Jakarta. Ngapain? Lihat petasan. Teman Mongol 31 Desember di bundaran keracunan. Gara-gara ngapain? Pas petasan bunyi dia, petasan jatuh sumbunya. Ke Bali no, ke Zimbabwe, liburan luar negeri. Jualan lebih penting. Ingat, kita tinggal di Jakarta, biaya pacaran udah lebih mahal. Nih cowok-cowok, Anda ngajak cewek nggak mungkin lu ajak ke Monas lagi. Monas yuk, hari ini Monas pasti kerak telur. Padahal dia nggak tahu kerak telur itu enak banget, betul nggak? Betul. Ada lagi, sekarang standar cewek Jakarta pacaran tuh ya ampun tuh, udah nggak lagi di Atrium, Arion dan Bogor Plaza, Klender, Buaran, nah. Standar anak DKI pacaran sekarang udah Senayan City, Pondok Indah 3, Plaza Indonesia. Pak, mohon maaf saya jujur-jujur aja Pak. Senayan City Anda masuk pintu utama kiri Burberry Pak. Sebelah kanan Gucci. Depan Bottega, sampingnya Balenciaga. Lu secara masuk di 3 toko ini ginjal lu hilang 1. Tapi kalau Anda bisa cari duit dengan cara jual rumah menjadi seorang broker yang keren, belajarnya Singapura, ya kan? Tapi kalau mau boleh jujur, mending belanja di Indonesia. Anda mau liburan boleh keluar negeri, silakan. Tapi belanja mending belanja di Indonesia. Sama aja barangnya, tinggal beda apa warnanya. Di sini nggak ada warna hijau. Louis Vuitton mungkin di sini nggak ada warna ini, di sana ada. Ya kalau ribet begitu ya tinggal pulang di Wantex juga jadi. Ribet masih main hidup. Karena buat Mongol hidup ini dibuat indah karena kita yang menikmati. Kenapa harus ribet? Tuh nggak boleh pakai nasi putih Pak Mongol. Jadi kita harus makan nasi merah. Emang kenapa nasi putih nggak boleh? Karbonnya tinggi Pak, gulanya juga tinggi. Nanti kita diabetes. Nah terus kalau nasi merah, gula dan karbo rendah, seratnya tinggi. Nah emang serat fungsinya apa? Buat kita lancar buang air. Nah lu hidup buang air melulu. Tapi sih kok harus alasan lancar buang air? Orang kadang-kadang sehari nggak buang air juga aman terkendali kan? Kenapa jadi ribet? Kalau Anda perkara nasi putih, nasi merah, mending nasi kuning Pak. Sekarang mau nanya, lebih enak mana? Nasi merah, nasi putih, nasi kuning? Nasi kuning. Udah ada yang sepotong, perkedel, orek. Nggak ada orang meninggal gara-gara nasi. Ribet amat sama hidup. Serius loh, kita sekarang kadang-kadang dokter nih ada yang suka nakut-nakutin loh. Tapi tidak semua dokter, ada aja ya. Nggak boleh Pak. Mohon maaf ya buat yang beragama non-Kristen, saya Kristen.